Halo semua, sudah lama saya nggak pernah bahas sepak bola. Sebelumnya sebenarnya saya lebih sering mengisi channel saya terkait sepak bola. Cuma beberapa bulan terakhir saya mau fokuskan channel saya yang ngebahas tentang sains komputer, software architect, dan pertanian, kemudian lingkungan hidup, dan filosofi. Cuma karena saya cukup cukup geram dan kesal akibat kekalahan timnas kemarin, terpaksa saya bahas kembali bola di channel kali ini. Tapi kali ini saya mau ngebahas peluang timnas kita, timnas Indonesia. Oke, di sini saya sudah buat semacam table untuk mesimulasikan atau memperhitungkan peluang timnas Indonesia, berapa poin yang bisa diraih oleh timnas Indonesia. Dan setelah itu baru kita akan ngebahas pertandingan terakhir, khususnya pertandingan melawan Cina. Jadi di sini saya bikin tabel kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah partai away dan ini adalah partai home yang kandang. Dan ini pertandingan yang sudah berlangsung. Contohnya di sini Indonesia bermain sebagai tuan rumah melawan Australia. Australia away. Indonesia meraih poin satu, Australia pun satu. Dan Indonesia bermain away melawan Cina misalnya tadi terakhir. Cina-nya home, Indonesia-nya away. Cina menang dapat 3 poin, Indonesia kalah dapat 0 poin. Jadi kurang lebih poin terakhir adalah Indonesia 3 poin, Jepang 10 poin, ya, kemudian Australia sama Bahrain, Australia 3 poin, Arab 3 poin, 5 poin maksud saya. Ini Bahrain harusnya 3 poin ya. Bahrain 3 poin. Dia dapat 5 poin dari mana nih? Bahrain. Oh ya. Oke. Bahrain 5 poin juga ya, bukan 3 poin, 5 poin harusnya. Bahrain 5 poin. Nah, Cina 3 poin setelah terakhir kemenangan lawan Indonesia. Nah, ini yang saya kasih warna abu-abu artinya pertandingan yang sudah dilakukan oleh semua tim. Nah, kemudian di sini kita ada pertandingan yang masih belum dilakukan. Nah, di sinilah kita lakukan simulasi, kalkulasi sehingga kita bisa mengetahui peluang timnas Indonesia. Kita mulai dari Indonesia yang nanti akan menjamu Jepang. Anggaplah kita realistisnya, bukan realistisnya, optimisnya ya, optimisnya satu satu skornya, bukan satu maksudnya seri. Jadi Indonesia dapat poin satu, Jepang dapat poin satu. Kemudian nanti Indonesia akan menjamu Arab juga. Kita optimisnya Indonesia menang, Arab kalah ya. Lawan Bahrain juga Indonesia menang ya, Bahrain kalah. Dan ketika menjamu Cina lagi di kandang nanti Indonesia menang ya. Oke. Kemudian saat Indonesia away, Indonesia akan away ke Jepang. Ya kita optimisnya satu-satu ya. Maksudnya seri poin satu-satu. Kemudian ketika melawan Australia pun satu-satu poinnya. Ya jadi Indonesia dengan skema ini atau skenario ini maka Indonesia bisa mendapatkan poin maksimal adalah 15 poin. Kemudian kita bandingkan dengan pertandingan tim lain. Kita mulai dari Jepang. Bagaimana ketika Jepang nanti melawan Arab? Oke, anggaplah kita simulasikan Jepang sebagai tuan rumah tentu akan menang melawan Arab, dapat 3 poin, Arab 0 poin. Lawan Bahrain juga 3 poin, ya. Kemudian Jepang, ya, dia akan bertamu ke Australia, ya. Jepang akan bertamu ke Australia, kemungkinan kalau pertandingan terakhir kan Jepang imbang ya. Di sini satu-satu nih lawan Australia. Di mana tuan rumah Jepang. Nah, balikan. Kita anggap imbang juga ya. Jadi mereka bagi poin satu-satu. Dan Jepang akan bertemu ke Cina. Ya, Jepang menang lah. Ya, Jepang menang dapat 3 poin. Maka Jepang potensinya dapat 22 poin. Ya. Kemudian yang ketiga Australia. Australia akan menjamu Arab Saudi. Anggaplah Australia juga menang. Jadi dalam simulasi ini kita anggap kekuatan Australia dengan Jepang cukup seimbang. Ya. Jadi Jepang pun akan menang melawan Arab Saudi. Australia pun akan menang lawan Arab Saudi. Kemudian Australia akan melawan Arab juga ya. Tapi kali ini away. Anggaplah Australia juga menang away lawan Arab Saudi, maka Australia dapat 3 poin.
Arab Saudi 0 poin. Lawan Bahrain, anggaplah Australia juga bisa menang ya, walaupun di pertemuan pertama Australia kalah ya, bahkan di kandang sendiri lawan Bahrain. Nah, kali ini kita anggap di atas kertas Australia harus menang. Australia dan Cina pun ya Australia menang. Maka uh, Australia dapat 19 poin. Lalu di sini ada Arab Saudi lagi yang masih kosong kotaknya. Arab Saudi akan lawan Bahrain. Tuan rumah Bahrain. Anggaplah terakhir kan mereka imbang. Kita kasih imbang di satu-satu juga. Ya. Nah, kemudian Bahrain akan dijamu oleh Cina. Anggaplah Bahrain juga menang. Ya. Kalau nggak salah pertemuan terakhir itu menang juga mereka kan. Betul nggak? Bahrain lawan ini berarti Cina lawan Bahrain. Cina Bahrain, oke. Bahrain Cina, oke. Bahrain Cina, ini Bahrain. Oh, belum juga ya, Bahrain belum ketemu Cina ya, belum pernah ya. Ya anggaplah Bahrain menang lawan Cina gitu ya. Ini juga ya, Bahrain menang lawan Cina. Sorry, iya, Bahrain menang lawan Cina. Kemudian Arab Saudi akan menjamu Cina. Arab Saudi juga menang. Sorry, kalau menang sebelah kiri, kalau tuan rumah sebelah kiri kolomnya. Maka poin maksimal yang akan diraih oleh Bahrain 12 poin, sedangkan Arab Saudi 9 poin. Bahrain gede juga poinnya. Oh, karena dia menang lawan Australia. Oke. Ya. Sekarang kita put satu persatu, kita put dulu poin Indonesia 15 poin di sini. Kemudian kita put poin Jepang 22 poin. Kita put poin Australia. Kita put lagi poin Arab. Kita put poin Bahrain. Kita put poin Cina. WhatsApp. Oke, kita urutkan. Ya, ternyata dengan simulasi seperti ini, Indonesia berpotensi menempati posisi ke-15. Posisi ketiga dengan 15 poin. Artinya Indonesia tidak langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, perlu ke putaran keempat ya. Karena target Indonesia 3 dan 4. Ya. Well, oke, di sini kita simulasinya kan Australia menang, banyak menang ya. Dan Indonesia pun sapu bersih. Nah, sekarang kita simulasikan misalnya Australia imbang lah, satu partai imbang dulu. Ya, Jepang udah pasti menang lah, kita nggak usah simulasikan lagi dengan yang lain gitu. Karena saingan kita sebenarnya cuma 3 ya, Bahrain, Arab, dan Australia. Cina enggak lah. Oke, sekarang kita simulasikan Australia, kita lihat partai Australia. Australia lawan Indonesia, Jepang udah, Australia lawan Arab, Bahrain, dan Cina ini away ya. Australia away. Maka laga yang paling berat mungkin Bahrain lawan Arab ya. Australia hampir nggak mungkin kalah lawan Arab menurut saya. Kita anggap 1-1 nih, kita simulasikan 1-1. Kemudian lawan Bahrain dengan segala kecurangannya mungkin Bahrain pun bisa imbang 1-1 ya. Maka berapa potensi Australia poinnya? Australia poinnya 15. Oke. Jadi kalau Bahrain sama Australia sama Arab Australia bisa menahan imbang Australia di kandang mereka masing-masing, maka Indonesia dan Australia punya poin sama. Artinya nanti akan diperhitungkan head to head. Dan di sini kita simulasikan kita pun lawan Australia imbang ya. Nah, ketika nanti Indonesia away. Bagaimana kalau Indonesia menang? Tentu kalau Indonesia menang, ini akan jelas Indonesia yang akan
kedua ya dengan 17 poin, sedangkan Australia dengan 14 poin. Tapi kita optimisnya aja gitu ya. Ekspektasinya menang, optimisnya 1-1. Nanti kita akan coba simulasikan dengan realistis dan skenario terburuk. Oke, ini kalau Australia imbang dengan Arab ya. Tapi saya nggak yakin Arab dan Bahrain bisa tahan imbang Australia bersamaan. Saya yakin salah satu dari mereka aja bisa nahan imbang. Sisanya Australia bisa menang. Nah, sekarang kita asumsikan lagi ternyata tim yang lain ini lebih kuat. Anggaplah kalau kita bicaranya based on data aja, ya artinya kita bicara di atas kertas, maka Arab lebih diunggulkan ketimbang Bahrain sebenarnya. Kalau gitu, sekarang kita anggap Arab lebih kuat. Misalnya di sini Arab sebagai tuan rumah, dia lawan Indonesia, Jepang, dia lawan Australia, dia akan lawan uh, Cina, juga udah menang ya. Kemudian Arab akan ini ke Jepang, lawan Australia, Australia menang. Nah, ya kita anggap 1-1 ya, 1-1 imbang Arab sama Australia. Maka poin Arab berapa? Poin Arab 11 poin. Kita copy langsung 11 poin. Arab 11 poin dan Australia 13 poin ya. Australia 13 jadinya. Oke, kondisi ini pun cukup bagus ya. Artinya eh, Indonesia bisa menempati posisi kedua dengan syarat tadi ya, Arab Saudi bisa menahan imbang Australia di kandang dan di kandang mereka sendiri dan di kandang Australia. Dan Australia juga ditahan imbang oleh Bahrain. Maka Indonesia bisa menempati posisi kedua dengan 15 poin. Oke. Kemudian ada lagi kah potensi Arab menang? Ya. Kalau Arab menang Australia itu sih ekspektasi ya. Optimisnya sih imbang lah kalau kita lihat permainan Arab kemarin sejauh ini. Terus Arab lawan Jepang, tandang ke Jepang ya. Arab ke Jepang anggaplah 1-1 juga. Maka Jepang 22 tadi 20 dan Arab poinnya 12 ya. Maka Arab dengan 12 poin artinya tetap di peringkat 3 atau 4 ya. Nggak terlalu berpengaruh. Oke, jadi skenario-nya Indonesia kemungkinan akan menempati maksimal posisi ketiga kalau Australia berhasil banyak menang, khususnya menang lawan Arab, menang lawan Bahrain. Tapi kalau Australia ditahan imbang oleh Arab sama Bahrain di salah satu pertandingannya saja, ya, maka Indonesia bisa menempati peringkat uh, kedua dengan memperhitungkan head to head ataupun selisih gol. Saya nggak tahu apa yang digunakan oleh AFC. Tapi kalau Australia ditahan imbang 2 kali sama Arab di kandang Arab sama di kandang Australia, maka Indonesia bisa menempati posisi kedua. Itu dengan asumsi tadi kita bermain imbang melawan Australia dan Arab. Nah, sekarang kita ke skenario uh, terbaik ya, atau ekspektasinya. Jadi ekspektasinya Indonesia lawan uh, Jepang away 1-1. Kemudian lawan Australia Indonesia menang. Ya. Dan ketika Indonesia menjamu Jepang, Indonesia pun menang. Maka Indonesia punya poin 19 poin. Ya. Indonesia dapat poin 19 poin, Jepang 19 poin, Australia dapat di sini 12 poin. Tapi di sini kita anggap Australia menang ya, salah satunya menang.
Australia menang, maka Australia 14 poin ya. 14 poin. Ya, kalau Indonesia bisa menang dengan Australia saja, maka Indonesia bisa peringkat kedua. Syaratnya bisa mengalahkan Australia. Tapi di sini banyak sekali kemungkinan. Artinya kita hitung berdasarkan peluang-peluang yang di atas kertas gitu ya. Kita nggak terlalu dalam matematis. Kalau terlalu dalam matematis ini ada berapa pertandingan lagi? Satu, satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 16 pangkat 3, ada 16 pangkat 3 kemungkinan ya. Jadi sangat random gitu ya. Tapi kita coba skenario-skenario yang paling mungkin terjadi gitu. Jadi kalau Indonesia bisa ngalahin Australia, maka Indonesia bisa di peringkat kedua dalam skenario ini. Anggaplah tadi kan Australia tahan imbang. Karena gimana kalau misalnya Indonesia menang Australia tapi Australia sapu bersih semua laga dia. Ya berarti Australia akan menang lawan Arab dan Bahrain ya gitu ya. Maka Australia poinnya adalah 18. Tetap ya Indonesia tetap unggul. 18. Indonesia tetap unggul, artinya Indonesia masih bisa berpeluang di peringkat kedua. Oke, ini bagus ya. Jadi ini ekspektasi ya. Ini tadi kita udah mulai skenario dengan optimis. Ini skenario ekspektasi cukup bagus ya. Peluang kita sangat besar kalau ekspektasi ya. Nah, sekarang kita gunakan skenario terburuk. Skenario terburuknya ternyata kita kalah lawan Jepang. Ya artinya kita kalah lawan Jepang. Dua partai kita kalah lawan Jepang. Oh ya Indonesia juga di sini kalah lawan Jepang ya. Kita kalah lawan Jepang, kita kalah 2 kali lawan Jepang. Ya. Jadi kita 0 poin sama Jepang. Kemudian lawan Australia pun kita kalah. Karena Australia mainnya gitu ya. Terus kita lawan Arab imbang lagi ya di kandang nih. Sorry, satu-satu. Lawan Bahrain kita masih bisa menang lah. Gini, dari segi permainan kemarin kita sangat bisa menang lawan Bahrain. Termasuk lawan Cina pun ini kita masih sangat menang. Maka pesimis pun ya kita masih menang atau skenario terburuk pun kita masih bisa menang selama kita tidak melakukan kesalahan. Kita masih bisa menang. Ya, jadi skenario pesimisnya kita tetap menang gitu. Terburuk kita tetap menang lawan Cina dan Bahrain. Ya, tapi Arab Saudi ada kemungkinan kita masih bisa imbang. Atau ada kemungkinan Saudi masih bisa ngimbangin kita gitu loh. Bukan kita bisa imbang, tapi Saudi bisa ngimbangin kita. Ini skenario terburuknya. Kita kalah lawan Australia, kita kalah lawan Jepang, tapi kita imbang lawan Arab Saudi. Maka potensi poin kita cuma 13 poin ya. Potensi poin kita cuma 13 di sini. Ya, Jepang dan Australia 21. Jepang 21. Oke. Arab Saudi berapa? Arab Saudi 11, Bahrain 12. Oke, masih. Yes. Cina tetap 3 poin sih. Paling banyak Cina akan 4 poin paling. Itu ya. Maka kita masih tetap bentar, kita tunggu dulu. Kita akan di peringkat ketiga. Artinya skenario terburuknya kita masih memenuhi target di peringkat ketiga. Kalaupun kita kalah lawan Jepang, kita kalah lawan Australia, kita 2 kali kalah lawan Jepang, kita sekali lagi kalah lawan Australia, kita imbang lawan Bahrain, kita masih bisa di peringkat ketiga dalam skenario ini. Ya, syaratnya kita menang lawan Bahrain, kita menang lawan Cina. Itu. Nah, gimana misalnya Bahrain dengan segala kecurangannya bisa nahan imbang kita, gitu ya? Oh, harusnya ini laga kita sama, oh ya, oke, kita, wah ini kalau kita berat nih kalau kita kalau masih apa namanya, poin kita cuma 11, ya, poin kita cuma 11 artinya ya kita nggak boleh sampai imbang lawan Bahrain, ya. Kalau kita imbang lawan Bahrain ya
kita head to head sama Arab nanti ya untuk memperebutkan peringkat keempat gitu. Jadi sangat berat ya. Jadi menurut saya paling masuk akal dan paling realistis Pak, kita optimis kita adalah kita imbang lawan Jepang di salah satu pertandingannya saja. Kedua, kita menang, juga kita imbang lawan Australia. Sisanya kita lawan Arab, lawan Bahrain, lawan Cina, sapu bersih dengan kemenangan. Kita masih berpotensi meraih 15 poin. Dan apalagi kalau misalnya Australia ditahan sama Arab dan Bahrain, ya, maka kita udah otomatis menepati posisi kedua. Ya, apalagi kalau misalnya kita imbang lawan Jepang, imbang lagi lawan Jepang juga gitu. Apalagi menang. Ya, saya nggak skenario kita menang lawan Jepang di sini. Kita sangat berpeluang ke peringkat kedua. Jadi kenapa kita buat simulasi ini? Eh, Banyak yang mengatakan sepak bola itu bundar. Ini terbalik, cara berpikir yang terbalik. Ya, mereka abaikan kertas di atas kertas, tapi mereka lihat dulu bundar baru dilihat di atas kertas. Tidak seperti itu. Ya, atas kertas itu catatan berdasarkan sejarah. Sejarah itu apa yang diukur di waktu yang lalu. Ya, itu ya yang menjadi patokan dalam hal apapun ya. Terus sepak bola, teknologi apapun pasti seperti itu. Ya, kita bicara data. Ya, bahkan survei semuanya itu ya data, statistik. Dan ini yang kita lakukan gitu. Artinya, kita nggak bisa abaikan di atas kertas. Kalau sesuatu di luar tidak sesuai dengan di atas kertas itu ada anomali namanya. Apakah misalnya ada faktor non teknis ataukah ada faktor di luar lain gitu. Pasti ada sesuatu yang tidak sama kondisinya. Ya. Tapi kalau kondisinya sama, ya pasti sesuai di atas kertas. Atau kalaupun tidak sesuai dengan di atas kertas ya itu keberuntungan namanya. Ya. Jadi termasuk dalam uh, memperhatikan statistik dalam permainan sangat penting. Misalnya, saya lihat dari banyak permainan pertandingan timnas Indonesia di bawah Sinteyong ya, sangat 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 jarang striker itu bawa bola ke kotak penalti. Sangat jarang, bahkan menendang pun dari luar kotak penalti itu sangat jarang. Sekali nendang nggak terarah kemana-mana. Bahkan ketika gawang kosong pun tendangannya kemana-mana. Gawang kosong, kiper udah nggak ada, tendangannya masih kemana-mana. Apalagi tendangan dari luar kotak penalti ataupun dalam kotak penalti sangat jarang. Artinya nggak ciptakan peluang. Kalau nggak ada peluang, bagaimana mencapai sesuatu? Mencapai kemenangan, mencapai cetak gol. Nah, ini dulu lah. Ini dulu dasarnya. Kalau permainan tidak didasari dengan statistik, mengabaikan peluang, ya sudah, jangankan gol, nggak akan mungkin tercipta gol. Jadi sepak bola itu harus menciptakan peluang, memperbesar peluang. Itu adalah jalan, satu-satunya jalan yang pasti akan membawa pada kemenangan. Ya, Pak. Ada peluang banyak, walaupun 10% yang menjadi gol, itu jaminan untuk satu kemenangan, ketimbang nggak ada sama sekali. Kalau orang menang kayak Cina kemarin, tanpa peluang, menang, itu keberuntungan namanya, yang nggak mungkin diulang lagi. Makanya dalam skenario ini saya buat Cina cuman sekali menang aja lawan Indonesia. Setelah itu ya kalah semua pertandingan dia. Jangankan imbang, kalah semua. Nah, pertandingan kemarin Indonesia lawan Cina itu sangat mengecewakan banget. Yang kesalahannya tiga. Pertama Sintayong yang salah uh, pilih formasi dan strategi. Saya sebenarnya dulu kalau kalau video saya yang lama masih saya aktifkan, saya sempat bilang konyolnya strategi Sintayong. Kenapa? Saya bilang konyol. Sederhana aja. Dulu itu saya bilang, kenapa dia masih bereksperimen di tengah turnamen besar atau menjelang turnamen besar? Kalau dulu tuh saya kritisi menjelang Piala Asia.
Ya, laga uji coba bukan dimanfaatkan untuk mengetes, menguji formasi, menguji pola yang sudah matang gitu. Tinggal diuji. Kalau Anda punya pisau, tinggal ditajemin, diasah gitu. Itulah tujuannya uji coba. Tapi kemarin Sinteyong memanfaatkan uji coba ya untuk mencari bahan-bahan besi ini mau pakai apa, apakah tembaga, apakah ini, dia nguji coba seperti itu. Nah, itu yang saya sayangkan, artinya pisaunya belum jadi gitu, dia baru milih-milih pisau, sedangkan turnamen Piala Asia itu sudah di depan mata kemarin itu. Ya sebagian orang ngebela-belain STY begitu kan gitu, padahal ya nggak gitu prinsip uji coba itu. Prinsip uji coba itu ya, kalian sudah punya alat, materi atau apapun gitu ya, untuk dicoba, tinggal dilihat kelemahannya di mana, mana yang ditambal, itu uji coba. Bukan merakit lagi ya, bukan mencari materi lagi, bukan mencari komponen lagi, itu bukan gitu tujuan uji coba ya. Kalau masih mau merakit, mencari materi, itu laga-laga yang jauh-jauh hari, jangan menjelang uji coba, apalagi di tengah turnamen gitu ya. Itu ya kritikan saya kemarin, sejak STY. Dan perlu diketahui STY itu dulu diberhentikan dari apa namanya, diberhentikan dari pelatih Korea gitu, karena STY itu sering bereksperimen di tengah pertandingan gitu, di pertandingan dia masih eksperimen. Itu alasan kenapa STY sempat dipecat sama Korea Selatan. Ya, jadi itu salah satu penyakit lama STY sebenarnya, di mana STY sering bereksperimen, dan itu yang menyebabkan dia diberhentikan sebagai pelatih Korea Selatan. Dan saya harap sih STY nggak terus-terus bawa penyakit lamanya gitu. Tahulah momentum kapan dia bereksperimen, kapan dia harus punya pola, dan pola itu yang diuji terus gitu, dipakai terus. Ya, tinggal di adjust aja. Kalau itu kapan disetting, kapan settingannya harus kencang, kalau dikendor, kapan naik, kapan turun. Harusnya seperti itu gitu. Nah, kemudian soal pemainnya, ya pemain kalau saya lihat ya, sebenarnya saya udah lewat dulu, saya kritisi Sadil, Yakub Sayuri, kemudian siapa, ya saya anggap mereka itu belum layak ya masuk timnas gitu. Nah, sekarang pun saya kritisi lagi, Witan sudah habis. Saya nggak mengatakan Witan nggak layak, tapi sudah habis ya. Egi juga sudah habis gitu. Terus kan Pak Marcelino sudah habis gitu. Jadi saya harap mereka fokuslah di klubnya dulu, berlatih gitu, sudah tidak perlu di timnas lagi saat ini ya. Witan terlalu sering banget dia itu buang-buang peluang, mati bola di uh, si Witan gitu. Banyak banget videonya, silahkan cari video sejak AFF 2022. Witan itu sering banget buang-buang peluang. Marcelino juga orang yang sangat egois ya, dia ya di Piala Asia U23 kemarin pun bola mati rusak di kaki dia gitu. Jadi momentumnya rusak, hilang di kaki dia. Itu yang menyebabkan kenapa dia masih belum layak main di timnas begitu. Yang paling penting menurut saya dari timnas Indonesia itu yang masih kurang, pertama permainannya. Ini dari dulu ya saya lihat masih jarang banget, jarang banget striker yang ada di kotak penalti. Nggak ada striker di kotak penalti. Saya heran. Semua striker tuh di kiri dan di kanan, di nyamping. Di tengah-tengah nggak ada. Adanya Witan terkadang. Witan nggak bisa heading. Dikasih bola crossing, sudah pasti direbut lawan. Dan itu dilakukan terus. Ya itu repetisi, repetisi konyol namanya. Repetisi yang nggak menghitungkan peluang. Buat apa kalian lakukan sesuatu yang peluangnya nol, buat apa gitu. Percuma gitu ya. Makanya pentingnya eh, memahami statistik dalam sepak bola begitu. Jangan lakukan sesuatu yang peluangnya nol. Buat apa? Ya, itu paling sering ya. Terus jadi banyaknya pemain timnas itu bawa bola malah ke kiri atau ke kanan, ke samping gitu, ke arah kotak, ke arah
corner. Padahal gawang itu di tengah-tengah. Ya. Sekalinya kasih bola ke tengah itu ya crossing. Di tengah nggak ada lawan, nggak ada timnas, nggak ada pemain, nggak ada teman, adanya lawan. Udah pasti hilang momentum, hilang semuanya. Itu sering banget. Coba lihat siapa strike dapat bola ke samping, Ragnar dapat bola ke samping, semua ke samping. Di kotak penalti nggak ada teman, siapa nggak ada gitu. Nah itulah yang kita perlu pemain atau striker yang punya naluri mencetak gol tinggi. Ciri khasnya sederhana, dia bisa nusuk ke kotak penalti. Udah gitu aja di kotak penalti. Kedua positioning ya, artinya dia bisa buka ruang ya, dia tahu kapan dia nempatin posisi. Misalnya oke, ada temennya bawa bola di kanan, nah dia bisa positioning di tengah-tengah yang di kotak penalti ya, tanpa penjagaan atau minim penjagaan. Atau ketika teman bawa bola di tengah, dia pun tahu kapan dia positioningnya. Nah kita perlu striker kayak gitu. Nah kalau Witan dapat bola kayak kemarin tuh, Lancina pun dapat bola di kotak penalti, bukannya di shoot, oper ke belakang, di passing ke siapa tuh, ke Ipar Jenner. Padahal kalau dia shoot di kotak penalti, kemungkinan golnya lebih tinggi, peluang golnya ketimbang Jenner. Pertama, Jenner jaraknya lebih jauh. Kedua, Jenner secara pandangan ke gawang terhalang gitu. Jadi ketika pemain bola nggak memperhatikan peluang, ya sudah. Peluang itu bukan sekedar oh ini peluang mencetak gol, enggak. Peluang itu matematis, angka bisa dihitung, bisa dikurang, bisa dibagi. Tinggal lihat aja. Kalau besar lakukan, ya. Kalau kecil jangan lakukan. Itu kan peluang. Kayak Anda judi nih, peluang Anda memenang besar, ya udah taruhannya besar. Tapi kalau peluang besar menangnya kecil, jangan bertaruh. Pasti kalah gitu. Itu peluang sebenarnya, bisa dihitung matematis. Ya, ya itu saya kecewanya gitu ya, kecewanya si si apa Witan sering banget kosong dapat bola malah dipasing. Kemarin pun ya lagi lawan siapa, lagi lawan Australia ya apa Bahrain gitu ya, Australia kalau nggak salah ya, kosong kosong malah dipasing lagi ke si Ferdinand, ke si Marcelino. Kosong, dia tinggal shoot gol harusnya, tinggal pass to pass sama kiper, malah dipasing ke si Marcelino jauh agak apa, mati langkah lah, akhirnya direbut back lawan gitu. Nggak ngerti peluang, nggak ngerti peluang itu matematis gitu ya. Kalau potensi mencetak gol ada, ya lakukanlah gitu. Kalau Marcelo sebaliknya nggak ada peluang, dia paksain gitu. Makanya tendangannya kemana-mana gitu kan. Saya nggak ngehujat ya, tapi itu harus diperbaiki sama si Marcelino gitu kan, sama Witan juga, sama semuanya juga ya. Saya yakin kalau kalau kalian em, lakukan usaha lebih keras, pasti kalian akan menuai hasilnya sendiri kok gitu ya. Jadi jangan, kalau kalian bukan siapa-siapa, kita ya bukan kalian, kita bukan siapa-siapa, maka kalau supaya kita menjadi siapa-siapa ya kita harus lakukan 10 kali lebih keras daripada yang sudah jadi gitu. Kita bukan setara, kita nggak setara Jepang, kita nggak setara Australia. Ya kita harus lakukan usaha 10 kali lebih keras dari usahanya Australia dan Jepang gitu. Ya, terus ya intinya kita perlu striker yang harus gol, seperti kalau dulu itu ada uh, BP, ada Budi Sudarsono, kemudian ada Christian Gonzalez, itu yang sangat luar biasa tuh naluri gol Christian Gonzalez gitu ya. Dia juga bukan tipikal orang yang banyak lari kok, Christian Gonzalez gitu. Tapi positioningnya bagus banget ya. Terus ada, kalau di luar negeri itu ada siapa ya? Ya Rooney, mungkin Rooney cukup bagus dulu. Terus ada Kroos, ada siapa lagi ya? Eto'o, ya Eto'o bagus gitu ya. Nah, kita perlu striker kayak gitu yang berani bertempur gitu ya. Berani bawa bola, tusuk. Nah,
Itu pun bukan tugasnya striker nih ya, tusuk bola apa bawa bola menusuk ke kotak penalti. Saya pun harusnya gitu, bawa bola tuh jangan ke samping, ketusuk ke kotak penalti, jangan ke samping-samping, itu mudah di closing. Silang kan, silang itu kan lebih mudah di closing ketimbang menusuk gitu. Menusuk itu kan apa, garis garis itu lebih gampang dipotong ketimbang garis yang nusuk begini, lebih gampang peluangnya itu, matematisnya lebih lebih ada hitungannya lah gitu. Membagi dua garis yang horizontal atau vertikal itu lebih mudah ketimbang yang diagonal, kan gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kita perlu striker yang tajam, yang posisinya kuat, yang menurut saya kita punya bibitnya. Saya lihat sih Sananta ya, tinggal dilatih aja. Sananta dilatih lebih keras, fisiknya dilatih, kecepatannya dilatih, instingnya dilatih, finishingnya dilatih, Sananta akan jadi striker yang mematikan gitu. Saya lihat laga-laga dia di SEA Games gitu, dia bisa kok lakukan itu, cuman dia perlu dilatih aja sama Sintayong, beri dia kesempatan gitu. Hoki Caraka punya potensi itu, cuman dia gak sematang Sananta. Itu yang saya lihat dari Sananta. Kemudian gelandang, kita juga perlu gelandang yang tipikal pelari, petarung, berani tempur di lapangan ya. Haye bukan karakter petarung, tapi Haye karakter kreatif ya, pembuka ruang ya. Nathan karakter pelari tapi bukan petempur, bukan petarung. Dia punya potensi jadi petarung nanti, tinggal dikuatkan aja fisiknya. Ipar Jenner nanggung semuanya, petarung nanggung, pelari bukan. Kita perlu sebenarnya potensi Jenner itu punya visi permainan yang bagus juga, cuma ya tadi dia, karena dia bukan karakter petarung, dia malas lari gitu, sangat kelihatan Jenner malas lari selama permainan, malas lari, padahal tengah itu penting banget buat lari ya. Dia harus ada di belakang, bantu serangan. Jadi itu sih, kecewa banget ya pertandingan kita lawan Cina. Pertama Sintayong blunder, uh, taktiknya, strateginya, dan ini konyol sih. Kedua, gol kita bukan karena Cina yang hebat, Cina gak hebat sama sekali, jauh dari kita permainannya. Cina beruntung, dan dia nggak akan pernah bisa ulangi keberuntungan itu meskipun lawan kita lagi, meskipun digelar di lapangan yang sama, nggak akan bisa ulangi itu karena dia menang karena keberuntungan Cina itu ya. Dia menang beruntung karena Sain blunder juga, kemudian Hilger juga blunder, jadi mereka menang karena kita yang blunder. Dan kedua pemain itu blunder karena salahnya formasi dari STY. Jadi sangat mengecewakan, tapi again, dari hasil analisis dan simulasi kita masih punya peluang untuk menang. Mudah-mudahan kita bisa posisi dua ya. Tapi ingat, sepak bola itu soal matematis, soal di atas kertas, bukan karena bola yang bulat. Semua bisa diperhitungkan. Kuncinya perbesar peluang, mulai dari penguasaan bola yang besar, penyerangan yang besar peluangnya, tendangan yang banyak ke arah kotak penalti yang banyak, pasti akan jadi gol. Sesederhana itu sebenarnya, nggak usah pikir yang macam-macam, pasti. Itu sepak bola sih, itu filosofi sepak bola seperti itu.